Oi, Tot, kalau lu lihat di iklan, harga iPhone itu bervariatif kan. Mulai dari ada yang harganya nggak ngotak ya kan, kayak ngajakin ribut kayak wah ini penipu nggak sih? Sampai ada harganya norabat ya kan. Lu pengen naik haji apa ya jualan sampai berkali-kali lipat gitu harganya nggak sih? Lu pernah nggak sih ngelihat sebuah katalog harganya nggak ngotak sama sekali? Jadi gue scrolling scrolling gitu kan sampai capek. Ini gue pakai OLX ya. Jadi tiap daerah, tiap tempat itu harganya kayak nggak nyantuy gitu, kayak nggak kompak gitu, kayak kayak ada yang tinggi banget, ada yang murah banget ya kan, ada yang jual masih semua ori full ori tapi murah banget gitu kan, ya kan nggak sih? Dan gue penasaran cuy, ini kan harga iPhone second ya men di OLX itu ya bisa ditebak lah meskipun bervariatif, tapi kita bisa milih-milih mana yang benar, mana yang nipu, mana yang enggak. Dan gue penasaran men, harga konter berapa sih? Oke, sekarang gue lagi di luar, jadi gue nyari-nyari aja konter iseng-iseng pinggir jalan gitu. Gue sambil ngebacot dikit deh. Kenapa gue buat konten ini? Lo ngerasa gak sih perkembangan zaman itu adanya aplikasi, banyaknya aplikasi handphone bermunculan yang dulu tuh gak ada aplikasi jual beli di HP. Sekarang ada. Jadi kayak harga-harga konter tuh kayak berapa sih? Sumpah nih latte yang satu ini enak banget. By the way, ini bukan sponsor, gue cuma yang kasih tau enak banget. Ini kalau normal harganya lebih mahal sih. Jadi gue coba tadi keliling-keliling counter sana sini, ini gue udah jauh banget pindah-pindah. Dan ya lo bisa lihat men, sepi banget, kasihan banget ya dagang-dagang HP yang di counter mereka nyewa tempat bla bla. Tapi ya sepi dan ya nggak semuanya ada, rata-rata mereka jual HP baru dan itu pun bukan dari stok mereka kayak ya you know lah. Ya, di sini gue beli harganya 1.800.000 untuk sebuah iPhone 6 yang minusnya fingerprint off. Ya, lo bisa lihat tuh stroke-nya. iPhone 6 64 GB warna gold, fingerprint off. Kalau lu nanya mahal apa nggak bang? Jawabannya mahal banget. Gue bisa dapetin ini di harga 1 juta bulat bisa, bahkan 1.300.000 atau bulat bisa lah. Ya pandai-pandai nego sedikit lah kalau lu nyari di forum-forum Facebook. Dan untuk unitnya sendiri gue mulai sadar sih banyak perubahan yang terjadi di tahun ke tahun. Jadi wajar kalau counter fisik itu makin lama kayak makin sepi men. Nanti gue coba bacotin lagi kenapa banyak banget perubahan metode orang belanja tuh sampai bisa ninggalin counter yang dulu tuh kita kayak nyari HP tuh kalau nggak lihat harga di koran, lihat dulu ya kan referensinya harga di koran nih kan, koran-koran HP. Wah ada nih budgetnya cukup nih, budgetnya dananya cukup, baru lu pergi ke counter, ya nggak sih? Tapi sekarang semuanya it's really easy dan everything is up to date. Apapun yang pengen lu cari semuanya dalam satu genggaman. Jadi menurut gue ada beberapa poin yang bisa gue share ke lu. Permasalahannya adalah ini terlalu gue bacot kasih lihat ke lu dulu. Jadi kelengkapan yang gue dapet sini adaptor KW, kabel KW, nggak usah ditanya ini masalah apa enggak ya, namanya juga HP bekas, HP dagangan ya kan. Agak susah gitu lu nyari stok masih bawaan khusus iPhone ya, khusus iPhone 6 5S apalagi itu HP udah jadul-jadul banget, jadi aksesoris udah mulai rontok. Jadi wajar kalau orang-orang yang ngejual itu dikasih adaptor yang ya you know lah. Untuk LCD, iPhone 6 di harga 1.800.000 gue dapat LCD KW. Kalau ditanya sekali lagi apakah mahal? Ya mahal lah. Gue bisa dapetin LCD ori kalau mau nyari-nyari lagi dan dengan harga lebih murah. Ini gue harga lebih mahal tapi LCD-nya KW.
Tapi ya itulah salah satu kenapa orang mulai ninggalin counter. Pertama, ya namanya counter itu nggak semua counter itu dia punya kayak teknisi atau seseorang yang terafiliasi kayak ada unit terus diperbaikin siap jual, nggak semua. Ada yang counter itu kayak cuman beli HP, mereka maunya terima mulus, mereka nggak terlalu ngerti itu LCD ori atau KW, yang penting kondisinya mulus atau full set. Kalau nggak full set potong harga tinggi. Habis itu mereka bersih-bersihin, lap-lap, bersihin data, update OS yang semua yang notabene-nya semua orang bisa, habis itu dipajang di etalase mereka. Itu kriteria counter yang kebanyakan yang beredar di Indonesia. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue udah pernah coba riset iseng-iseng. Dan alasan kedua, jarang banget orang yang namanya benar-benar pedagang itu ngerti banget sama mesin. Itu jadi kendala banget untuk unit-unit stok lawas karena banyak banget masalah. Zaman sekarang ini HP nggak kayak dulu, men. Kalau zaman sekarang tuh HP serba manja, gampang banget rusak, lebih ringkih lah. Lu ingat kan zaman-zaman Nokia dilempar sana sini, casingnya sampai kebuka, lu pasang lagi casingnya masih bisa dipakai. Bahkan habis jatuh kayak gimana pun lu jual ke counter, counter tuh nggak bakal tahu kalau ini bekas jatuh juga kan. Nah, kriteria yang ketiga kenapa counter jadi makin sepi, banyak banget orang-orang yang bisa servis, teknisi-teknisi yang bisa bongkar HP, mereka beli stok-stok rusak, habis itu mereka jual sendiri, jadi mereka kayak buka counter virtual, apalagi kalau bukan dari OLX, Facebook, terus banyak banget e-commerce lainnya. Jadi ya namanya counter yang layaknya orang yang punya counter fisik pada waktu itu dan mereka nggak ada inovasi di tahun sekarang ini, apalagi yang dari tahun 2010, 11, 12 inovasi gede-gedean untuk aplikasi sebuah handphone yang dimana lo bisa ngeposting barang sana sini. Jadi ya untuk counter tipe kriteria counter yang hanya bisa menjual, jadi mereka nggak bisa berinovasi, stok yang mereka jual harga cenderung tinggi seperti yang gua punya ini. Dan harga yang cenderung tinggi itu kenapa? Karena mereka nggak bisa dapetin unit yang harga murah. Karena mereka hanya bisa dapetin unit dari orang ngejual, atau mereka mungkin nyari sendiri dengan harga orang dengan handphone yang kondisi lumayan mulus, ya apalagi kalau nggak tinggi kan. Ngomongin soal HP-nya, gue di sini untuk masalah HP kondisi sebenarnya overall ada sedikit beberapa yang gue sesalin maksud gue. Untuk baterai ya mau nggak apa-apa sih, ya udah pasti 100% lah. Kalau nggak ya balik lagi kan. Dan enggak. Kalau baterai rendah juga bodo amat, gue cuma buat konten. Bercanda gue. Tapi intinya baterai kondisi 100%, jangan lu tanya ori atau enggak, ini udah jelas gantian. Nah, di sini nih minus yang gue alamin, unek-unek gue ada di sini. Coba deh lu perhatiin, bila perlu lu pause sebentar videonya, lu bisa lihat di sini bahwa ini tuh kameranya kotor, men, berdebu dan kayak ada minyak-minyaknya di bagian kaca. Ini ngaruh banget ke hasil videonya. Serius, swear. Ini hasil fotonya bakal mempengaruhi banget. Ya, lu bisa lihat tuh, coba lu pause videonya tadi. Itu banyak banget debu-debu. Ya, seharusnya bisa dibersihin sih. Ini gampang banget. Tapi, yang kayak gue bilang tadi, kalau hanya orang cuman sebagai jasa aja, mereka gak punya teknisi dan lain-lain, ya orang yang terafiliasi yang bisa bantuin mereka buat nge-repair, ya mereka bakal tergerus sama orang-orang yang bisa ngebongkar secara fisik, orang-orang yang inovasi lebih tinggi. Ya lu bisa lihat nih hasil kameranya kayak butak gimana. Wah anjir, kayak silau banget ini kameranya. Kayak gimana sih, kayak mata lu baru bangun tidur tuh kayak ngebias gitu. Ini harus dibersihin, fix nih kaca kamera harus dibersihin. Gua nggak tahu bakal kena komodul atau enggak. Seharusnya orang tuh harus bisa. Iya, ya susah sih gue ngomongin, namanya juga counter ya kan. Ya salah satu inilah, kita udah beli mahal LCD KW, kondisinya dapat seperti ini, tapi it's okay, gue nggak sesalin. Yang namanya dagangan ya kan, yang namanya HP bekas, ya kali lo ngarepin yang mulus. Tapi ya mungkin sebagian orang udah keluarin duit segede ini, ya pasti pengennya dapet yang perfect lah. Terus ada beberapa minus lagi yang gue dapat. Tapi ini manner sih sebenarnya yang ada di iPhone ini, manner banget, lo bisa lihat tuh. Jadi frame-nya itu kayak gak rapat, wajar, karena iPhone 6 itu terkenal salah satu iPhone paling ringkih yang gampang banget dibengkok-bengkokin sesuka hati lo. Jadi ya easy lah. Dan gue hampir banyak beli iPhone yang bekas-bekas iPhone 6 itu kondisinya rata-rata seperti ini semua cuy. Jadi gue masih memaklumin ini karena ini adalah salah satu minus yang klise,
minus wajar menurut gue di iPhone 6. Dan apalagi kalau LCD bukan ori ya nggak bakal rapat seutuhnya. Overall semuanya worth it atau tidak? Jawabannya tidak. Gue ngomong jujur banget ya. Gue nggak suka nutupin. Gue ngomong jujur, jadi kalau gue bilang nggak worth it ya nggak worth it, karena lo masih bisa dapetin harga yang lebih masuk akal, yang lebih terjangkau dan lebih worth it dari segi fitur, kemulusan, kondisi, fisik, semuanya yang lo dapat.